Akhir bulan Juni, Presiden Joko Widodo akan melakukan kunjungan ke luar negeri, di antaranya kedua negara yang tengah berkonflik, yakni Ukraina dan Rusia. Lalu apa, saudara, dampaknya untuk Indonesia? Selengkapnya dalam diskusi berikut. Menghitung waktu menuju puncak perhelatan G20, ramai jadi sorotan peran Indonesia sebagai presidensi G20 di tengah konflik antara Rusia dengan Ukraina. Pertanyaan lanjutannya, apakah kedua pemimpin negara ini dipastikan hadir di KTT G20 di Bali pada November nanti? Di tengah konflik yang berkecamuk antara Rusia dengan Ukraina, Presiden Jokowi memilih langkah mengunjungi kedua negara itu untuk bertemu dengan masing-masing kepala negaranya. Benarkah langkah ini akan berdampak positif? Mari kita diskusi, saya Rizka Andalina. Seperti inilah situasi yang masih terjadi di Ukraina. Nah, di tengah masih panasnya perang antara Rusia dengan Ukraina, Presiden Jokowi akan bertemu dengan dua pimpinan negara tersebut. Presiden Ukraina Zelensky di Kiev dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow. Banyak yang berharap kunjungan ini bisa berkontribusi untuk menangani sejumlah krisis yang terjadi akibat konflik antara Rusia dengan Ukraina. Apalagi Indonesia sebagai tuan rumah KTT G20. Presiden Jokowi akan merupakan pemimpin Asia pertama yang akan melakukan kunjungan ke dua negara tersebut. Kunjungan Presiden ini menunjukkan kepedulian terhadap isu kemanusiaan, mencoba memberikan kontribusi untuk menangani krisis pangan yang diakibatkan karena perang dan dampaknya dirasakan oleh semua negara, terutama negara berkembang dan negara dengan penghasilan rendah, dan terus mendorong spirit perdamaian. Kunjungan ini akan menjadi kali pertama Presiden Asia ke kedua negara yang sedang bertikai. Guna menjamin keselamatan Presiden, pengamanan ekstra ketat dilakukan Pas Pampres. Sejak beberapa pekan terakhir, Pas Pampres sudah menggelar latihan. Dalam mengawal kunjungan ini, Pas Pampres juga akan dilengkapi senjata laras panjang. Kapanpun kita sudah menyiapkan helm, rompi yang kemungkinan kalau memang berkenan itu digunakan pada saat kegiatan di sana, kita juga sudah siapkan semuanya. Kemudian untuk senjata yang biasanya kita tidak menggunakan senjata laras panjang, dari pihak Ukraina juga sudah memberikan keleluasaan kita untuk membawa senjata laras panjang sesuai dengan jumlah personel Pas Pampres kita dengan munisi yang tidak terbatas oleh mereka disampaikan. Ya. Presiden Jokowi akan bertemu dengan Presiden Zelensky di ibu kota Ukraina, Kiev. Di lokasi yang sama, 20 Juni lalu, Presiden Zelensky juga mendapat kunjungan kemanusiaan dari aktor Hollywood yang juga duta pengungsi PBB, Ben Stiller. Keduanya membahas nasib pengungsi Ukraina akibat invasi militer Rusia. Ben Stiller bahkan sempat menyusuri wilayah Ipin yang hancur akibat invasi itu. Sistem pengamanan seorang pemimpin negara tentu beda, tapi di luar itu bagaimana sebetulnya nilai dari kunjungan ini? Tepat waktu ini Bapak Presiden datang ke Kiev dan kemudian ke Moskwa, sehingga bisa dijadikan oleh utamanya oleh Rusia untuk mengatakan atas himbauan dari Presiden Jokowi, kami mau menghentikan perang ini, serangan ini. Dampaknya akan sangat luar biasa. Artinya perekonomian bisa tidak stagnan, perekonomian bisa kembali ke kondisi normal. Kedua, bagi Indonesia yang akan menyelenggarakan KTT G20, kita harapkan semua anggota G20 akan hadir dan membahas mengenai terobosan-terobosan bagi perekonomian dunia sehingga bisa bergerak maju. Harapannya kunjungan Presiden Jokowi bisa menghentikan konflik antara Ukraina dengan Rusia. Karena kunjungan di situasi konflik seperti ini tentu bukan tanpa pertaruhan. Mengingat ini bukan sekadar konflik dua negara saja, tapi sudah tingkat global dampaknya. Lanjut di kolom diskusi ya.